Sandiwara apa yang sedang kau mainkan ini, Mayang Sari? Apa maksudnya ini, Mayang? Sudah putus hubunganku dengan company dan kalian semua. Mayang Sari, tentunya kau tidak bicara sungguh-sungguh, bukan? Aku tidak main-main. Kau tahu hukumannya. Orang yang keluar dari lingkaran kita berarti dibunuh. Aku tidak akan tinggal diam. Kau akan dikutuk oleh guru kita, Mak Lampir. Kau akan dibinasakan kalau dia tahu bahwa kau telah menyimpang. Mak Lampir adalah penyebar dosa dan penderitaan. Untuk apa diikuti? Aku keluar dari dunia kegelapan. Kau murid durhaka. Kau harus dibunuh. Masih dalam cerita Pendekar Perak, di episode sebelumnya, telah diceritakan bahwa perkemahan gerombolan kuda sungsang di Bukit Karang Kemiri sedang dibuat kacau yang pelakunya tidak diketahui siapa orangnya. Bahkan prajurit kuda sungsang pun banyak yang mati. Bukan hanya itu, hewan ternak hasil kejahatan mereka pun hilang semua. Raib tidak diketahui siapa pelakunya. Namun ada tanda tangan Tripus Paseta. Akan tetapi, selang beberapa hari kemudian, terdeteksi tanda tangan yang serupa di rumah Paku Uroso. Hingga pada akhir ceritanya, terhendus juga bahwa pelakunya adalah Pendekar Perak. Hingga pada akhirnya terjadi keributan pada saat itu. Sampai hingga Adipati Sukatma pimpinan mereka pun mati. Akhir ceritanya, perkemahan di Bukit Lembah Kemiri pun ditinggalkan begitu saja. Padahal, segala perlengkapan senjata dan makanan pun masih sangat banyak. Mungkin bisa untuk bekal hidup selama 1 tahun. Dan itu semua ditinggal begitu saja oleh gerombolan kuda sungsang. Dan bagi sobatku yang baru menemukan channel ini, kalau suka dengan video ini, saya mohon bantuannya untuk di-like dan subscribe. Biar sobatku bisa jadi orang pertama menerima video terbarunya dari saya. Untuk mengetahui cerita lebih detailnya, silahkan tonton dari episode sebelumnya dengan durasi full. Biar sobatku semua tidak gagal paham. Dan inilah kisah kelanjutannya. Selamat menyimak. Maaf, Kisanak bertiga dari mana? Dan ada kepentingan apa? Senopati Mataram. Kalau tidak tahu, apa nama Sani Kanjeng? Alap-alap Laut Kidul. Maafkan atas kecerobohan saya. Maafkan atas sambutan kami yang tidak patut. Tidak apa. Kita ini rakyat. Berbuat untuk rakyat dan akan kembali untuk rakyat. Perintahkan beberapa orang untuk pergi ke lembah Bukit Karang Miring. Di sana ada perkemahan yang sudah ditinggalkan oleh penghuninya. Ambil perlengkapan senjata dan perbekalannya. Lumayan untuk menambah perbekalan pasukan Andika. Segera saya lakukan, Kanjeng. Rai Mas Elang Suanda, segera berangkat. Bawa pasukan 1 dan pasukan 2. Baik, Kang Mas. Saya berangkat. Kanjeng Gusti Adipati Sukatma akan tewas. Dan pasukannya hancur begitu rupa. Siapa Pendekar Perak itu? Melihat dari bentuk tubuhnya sangat mirip dengan Mayang Sari. Benar. Wajahnya tertutup. Hanya matanya saja yang terlihat. Tapi apa mungkin ia Mayang Sari? Tidak mungkin. Kita semua tahu sifat Mayang Sari. Sebagai pendekar aliran hitam, ia tidak mungkin menjegal kita. Yang membuat aku tambah heran adalah siapa pemuda itu tadi. Jelas sekali masih remaja. Tapi sepak terjangnya luar biasa. Dia berdua dengan Pendekar Perak. Setiap ada Pendekar Perak, pemuda itu selalu muncul. Lihat kalian. Ada yang datang. Di tengah-tengah obrolan Bakawulung, Kalawika, dan Arya Panji Kuda Sungsang, tiba-tiba ada sekelompok gerombolan yang lewat. Yang jelas-jelas adalah utusan Senopati Mataram yang dipimpin Tumenggung Elang Suanda. Untuk pergi ke lembah Bukit Karang Kemiri. Yang pastinya adalah musuh dari Arya Panji Kuda Sungsang. Di sanalah pertempuran besar pun terjadi. Akan tetapi di lokasi itu pun tiba-tiba Pendekar Perak muncul. Bersamaan dengan Bagus Sajiwo. Tidak hanya itu, Lindu Aji pun muncul bersama Jatmiko dan Raden Sentanu. Murid 3 Serangkai Jati.
Mayang Sari. Mayang Sari. Pertarungan itu pun berlangsung lama. Sabab, meskipun orang banyak melawan cuma 3 orang saja, tapi bukan orang sembarang orang. Ilmu yang dimiliki warisan mak lampir telah mumpuni, dan tangguh menghadapi orang banyak. Namun meskipun begitu, pada akhirnya ketiga dedengkot pendekar ilmu hitam pun berhasil meloloskan diri untuk kabur. Sabab sekuat apapun bila dikeroyok orang banyak, mereka tidak akan mampu menghadapinya. Tadi aku dengar kau memanggil Mayang Sari. Mana dia? Benar. Pendekar perak itu ternyata Mayang Sari. Aku berhasil menyambar topengnya. Mana dia? Lari. Lari? Ketemu kita dia lari? Iya. Ada apa? Mayang Sari. Yang tadi melompat ke atas dan lari itu? Iya. Aku melihat dengan jelas wajahnya. Aku yakin dia Mayang Sari. Aneh, benar-benar aneh. Apa yang terjadi dengan Mayang Sari? Sehingga dia berbalik melawan kita. Apakah dia marah pada kita? Mungkin dia sakit hati. Dikiranya kita membiarkan dia dalam bahaya. Mungkin. Kalau begitu kita harus mencarinya dan menjelaskannya. Bahwa kita prihatin dan merasa kehilangan tanpa keberadaannya. Kita terangkan bahwa kita telah mencarinya kemana-mana. Bukan hanya Baka Wulung dan Kalawika saja yang mengetahui bahwa pendekar perak itu adalah Mayang Sari. Akan tetapi Jatmiko pun tahu, yang menyerang Baka Wulung, Kalawika dan kuda sungsang adalah Mayang Sari betul. Bahkan Jatmiko pun melihat dengan jelas bahwa pendekar perak adalah Mayang Sari. Mayang Sari? Benar. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, Kang Mas. Mayang Sari yang anak buah Kapiten Devos itu? Iya, sumpah. Masa aku bohong? Bukankah sangat aneh sekali jika Mayang Sari memusuhi kawan-kawannya sendiri? Itulah, Kang Mas. Aku tidak mengerti. Aku jadi ingin mencarinya. Untuk apa, Kang Mas? Kita harus tahu apa maksud dia yang sebenarnya. Benar. Kita harus tahu apa yang dibuat Mayang Sari dengan siasatnya itu. Ki Demang, kami sebenarnya ingin bertemu dengan Ki Ageng Sebayu. Di mana beliau sekarang? Di Kalisoka. Sebaiknya Andika bertiga sowan ke sana. Dan kalau berkunjung kepada beliau, mintalah izin beliau untuk menengok kolam sakti yang di Cenggini. Di kolam Cenggini ada apa? Ikan hidup tanpa daging. Hanya tinggal kepala dan durinya saja. Masa? Kesaktian Ki Ageng Sebayu. Insya Allah, kami akan menemui beliau. Tapi, tolong sampaikan salam kami kepada Gusti Sultan Cirebon. Baik, Kanjeng. Kini menuju Mayang Sari, yang pada saat itu Mayang Sari pun sedang kebingungan dengan kemunculan Bagus Sajiwo. Karena ia muncul di saat Mayang Sari sedang dalam keadaan kepepet dalam pertarungan. Padahal Mayang Sari belum kenal sama sekali dengan Bagus Sajiwo. Ia pun sangat penasaran, siapa Bagus Sajiwo sebenarnya. Kini Mayang Sari pun ingin menggali lebih dalam lagi mengenai Bagus Sajiwo. Dan harus mencarinya sampai ketemu. Nah, itu dia. Siapa? Orang yang menolong Mayang Sari. Kita tanya, dia pasti tahu Mayang Sari. Ya. Para pendekar gagah, pembela tanah air, yang berhasil mengobrak-abrik pasukan pemberontak Adipati Sukatma. Berkat bantuan Andika juga, bukan? Dua kali saya melihat Andika membantu pendekar perak itu dari ancaman bahaya. Dan kami semua tahu, kalau pendekar perak itu adalah Mayang Sari. Maaf, apakah Andika sahabat karib Mayang Sari? Bukan. Bukan. Kenapa tidak? Di saat obrolan Jatmiko dengan Bagus Sajiwo. Namun lagi dan lagi, pada saat itu diintai oleh Kalawika, kuda sungsang dan Baka Wulung. Dan lebih sialnya lagi, Mayang Sari pun sedang berada di lokasi itu. Dan sangat kemungkinan besar akan terjadi perkelahian lagi. Sabab,
Kuda Sungsang dan Kalawika saat ini sudah jadi musuh besar Mayangsari. Lalu bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak. Sedang mengintip apa mereka itu? Pasti ada sesuatu yang sedang diincarnya. Aku harus tahu, mau apa mereka? Bagus Sajiwo, Lindu Aji, Jatmiko, dan Sentano. Mereka berkumpul. Pertemuan yang disengaja atau tidak? Tidak. Tidak disengaja. Lihat Mayangsari. Sandiwara apa yang sedang kau mainkan ini, Mayangsari? Apa maksudnya ini, Mayangsari? Sudah putus hubunganku dengan company dan kalian semua. Sabar Kuda Sungsang. Dia harus dibunuh. Dia pasti akan melaporkan kegiatan kita kepada para petinggi Mataram. Dia membahayakan kita, Kalawika. Aku tahu, tapi sabar dulu. Biar aku yang membereskan. Mayangsari, tentunya kau tidak bicara sungguh-sungguh, bukan? Aku tidak main-main. Kau tahu hukumannya. Orang yang keluar dari lingkaran kita berarti dibunuh. Aku tidak akan tinggal diam. Berarti kau menantang kami. Ya, menentang perbuatan kalian yang salah. Dan sekarang aku akan mengajak kalian untuk bertobat. Mengapa harus membela bangsa asing yang jelas-jelas mau menjajah kita? Mengapa harus saling bermusuhan? Saling bunuh dengan sesama bangsa sendiri? Kau jangan menggurui kami. Kau akan dikutuk oleh guru kita Mak Lampir. Kau akan dibinasakan kalau dia tahu bahwa kau telah menyimpang. Mak Lampir adalah durjana, penyebar dosa dan penderitaan. Untuk apa diikuti? Aku keluar dari dunia kegelapan. Kau murid durhaka. Kau harus dibunuh. Iya, disinilah jelas-jelas terus terang Mayangsari telah keluar dari dunia hitam. Hingga pada akhirnya terjadilah permusuhan kawan jadi lawan. Jangan sampai mereka lolos. Kita rebut Mayangsari. Ayo kejar. Kenapa kau selalu ikut campur urusanku? Lepaskan gadis itu. Ini bukan urusanmu. Ini urusanku. Karena kalian telah berbuat licik. Tidak pantas pendekar tua seperti kalian mengeroyok wanita dengan senjata rahasia. Aku harus membelanya. Berdebah. Kau memang ingin mampus. Aku penasaran sama anak muda itu. 2 kali dia membuat aku repot. Sekarang dia harus tahu siapa aku. Menyerahlah kau pengkhianat. Kau akan kubiarkan hidup dan menjadi tawanan kerajaan Mataram.
Kenapa tidak dikejar? Tidak, karena ada yang lebih penting lagi. Apa itu? Mayang Sari. Bagus saja olehnya. Pasti dia yang bawa Mayang Sari. Apakah kita akan mencarinya? Harus. Kita harus tahu untuk siapa Mayang Sari bekerja. Dan apa yang melatar belakangi perpecahan antara Mayang Sari dan komplotan Bakawulung. Kurang ajar. Awas kau, Lindu Aji. Hidupku akan selalu penasaran jika belum membunuhmu. Bakawulung, kau tidak apa-apa? Apanya yang tidak apa-apa? Hampir saja aku tewas kena Margopati dua anak muda itu. Lihat, karena terlambat sedikit aku jadi begini. Sekarang aku merasa yakin antara Jatmiko, Sentanu, dan Pitaloka. Mereka pasti punya hubungan dekat. Ketiganya mempunyai ajian pamungkas yang sama, yaitu Margopati. Dan juga Lindu Aji, kuda-kuda dan jurusnya mirip dengan kuda-kuda jurus mereka. Benar. Murid tiga serangkai jati sekarang sudah bergabung. Kita tidak mungkin bisa mengalahkan mereka. Di akhir pertarungan yang sama-sama brutal, hingga pada akhirnya Mayang Sari pun terluka parah. Kena serangan senjata rahasia kuda sungsang. Dan terpaksa Mayang Sari dibawa oleh Bagus Sajiwo untuk menjalani pengobatan. Lalu bagaimana kisah kelanjutan ceritanya? Mari kita nantikan di episode yang akan datang. Terima kasih.